cintaku balik lagi. Iya, tiba-tiba rambutnya panjang dan cantik memukau. Ini rambutnya panjang, semoga sepanjang kisah cinta kita nanti ya. Tapi gayanya Dewi tuh mau ketemu kamu tuh perempuan banget. Oh iya dong. Aku Ibu kan rumah harus tambah tangga cantik gitu. supaya bisa mendapatkan pendamping yang baik hati. Betul. Yang soleh. Wi, Yes. kamu kemarin pergi ke Singapura. Iya. Aku juga kemarin pergi sih, tapi bukan ke Singapura. Kemana? Kesepian. Tapi kamu sekarang nggak bakalan kesepian lagi. Karena akan ada selalu Dewi Persik di samping kamu. Kemarin Enggak. Gue nggak bisa gombal, maaf. Nggak bisa. kemarin ngomongnya nggak gitu. Gitu. Iya, lu kemarin sama siapa sih coba ke Singapura? Nih, aku sama anakku, Gabriel. Terus sama Om Didit. Terus kemudian sama Lebi. Terus? Sama suaminya. Lalu Terus sama adalah Kio. ini pekerjaan. Lalu ada insiden. Apa? Handphone gua ketinggalan di Grab Singapura. Ya untunglah, alhamdulillah. Kemarin ketinggalan di pagi-pagi ambiar. Sekarang Semua karena siapa? semua karena asisten Enggak. yang teledor. Gak boleh gitu kan, dia kerja buat kamu. Itu semua bukan Itu karena kan asisten. Tapi karena siapa? Karena pikiran kamu ada aku. Justru karena pikiran aku ada kamu, aku selalu semangat di pagi-pagi ambiar. Iya. Burung dara dalam peti. Cakep. Aku rindu membara setengah mati. Pemirsa, jika pemirsa melihat adegan ini di bawah ditulis di sini, adegan ini bukan untuk ditiru, Tapi dilakukan oleh yang profesional. Buat Sobat Ambiar, terima kasih banyak sudah kembali lagi sama kita di sini sampai dengan jam 10 pagi. Betul. Kata siapa? Katanya sih sampai jam 10 pagi, cuman kalau mau diterusin sampai 10 malam juga nggak apa-apa ya. Tapi yang pasti bintang tamu kita di pagi hari ini ada 3 orang, semoga bisa memberikan pelajaran untuk kita semua. Karena ini masih berhubungan dengan KDRT, di mana kami juga tentu saja sangat tidak mengharapkan bagi siapapun yang sudah menikah untuk mengalami yang namanya KDRT. Ya, di pagi-pagi jadi ini ambiar. pembelajaran buat laki-laki dan wanita. Jadi bukan hanya satu personal saja. Betul, dan kalau misalnya ada yang bilang stigma yang beredar bahwa kebanyakan korban KDRT adalah perempuan, itu tidak benar karena ada juga korban KDRT laki-laki. Misalnya ya, ini kasih tahu dulu, aku kasih tahu sama kamu ya. Kamu gajinya lebih kecil dibanding aku. Kamu cuma bisa diem aja, aku yang kerja. Ternyata itu adalah salah satu bentuk KDRT. Wah, gue sering kayak gitu kan, Bang. Makanya Aku sering kayak gitu. Itu secara psikis itu nggak boleh juga, Wi. Oh, itu nggak boleh? Nggak boleh dong. Nah, biasain dulu, tapi kan kita Dulu sama siapa tuh? ya dulu, mantan. Siapa? Dulu. Di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan seorang bintang tamu yang pernah menjadi korban KDRT di tahun 2009, di mana dia pernah ditabrak mobil ya oleh sang mantan suami dan terseret sampai beberapa meter sampai akhirnya wajahnya lebam-lebam. Dia akan membagikan ceritanya buat kita di pagi hari ini. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Cici Paramida. Mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang, Kak. Satu kata yang mengabarkan Kak Cici. Apa sayang? Makin mengkrelat. Kalau aku tangguh. Terima kasih. Cantik. Dewi Kalau lebih aku, cantik. Apa? Kemewahan. Mezah, itu lagi ya, mezah. Gitu. Iya. Salah, Sar. Mewah hidupnya ya. Rumahnya gede banget, King. Yang sekarang, mohon maaf ya, ada eskalator di dalam rumahnya. Nah, Subhanallah. Tahu nggak lapangan golf yang di Senayan? Pindah. punya siapa? Ya punya orang sih itu. Ya. Makanya mukanya berseri terus. Kadang aku tuh suka pengen ngikutin cara Kak Cici. Kenapa? Gak pernah marah itu. Aku pernah lihat marahnya paling cuma gak bisa gitu dong. Kenapa cuma gitu doang? Tenang, gitu ya. kalem pembawaannya. Harusnya. Ya, jangan gitu dong, nyindir Menahan aku kau. emosi. Tapi nih makanya kita juga harus belajar sama Cici Paramida. Iya. Apa yang membuat seorang Cici Paramida bisa tenang menjalani hidup walaupun pernah menjadi korban KDRT? Kita bisa duduk nggak sih? Bisa, Enggak, Kak. ini pertanyaan dulu. Satu pertanyaan dulu. Jawab dulu tapi, Kak. Bisa tenang. Ya, keikhlasan hati, dukungan dari orang-orang terdekat, orang-orang yang sayang sama kita, orang-orang yang cinta sama kita,
Dan kita pasrahkan semua itu, kita selalu berdoa kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah, termasuk berpasrah 13 tahun menjanda. Kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah, 13 tahun menjanda seorang Cici Paramida yang juga pernah menjadi korban KDR. Iya. Yang cowoknya video klipnya siapa ya? Ferry Irawan. Oh, Mas Ferry Irawan. Ya. Ferry Dulu kan Irawan ya. ya. Kak Cici Ya. Paramida. Kan ini kejadian KDRT-nya di tahun 2009. Kita bukannya mau membuka luka lama. Tapi sebenarnya bentuk kekerasannya tuh yang Kekerasannya terjadi seperti seperti apa? apa? Kekerasannya itu karena pada saat itu ya dia tidak memikirkan panjang ya, bahwa yang dia lakukan itu sangat fatal sekali ya kan, apalagi untuk seorang istri kan yang memang dipergoki pada saat itu. Dan dia mengira katanya bukan istrinya, tapi ya itu orang nggak masuk akal ya. Ya, jadi pada saat waktu itu saya berhentikan mobilnya, saya mau bicara baik-baik, tapi tiba-tiba dia langsung menabrak. Ah, ya Allah. Mencoba memberhentikan mobilnya untuk bicara baik-baik, tapi malah menabrak Cici Paramida. Itulah bentuk KDRT yang dilakukan. Oke, di dalam mobilnya ada siapa saja? Kalau dilihat pada saat itu cuma ada satu orang aja cewek. Berarti berdua bersama Berdua, dengan sang mantan suami. Siapa cewek itu? Nggak kenal. Pernah dekat dengan dia atau saat itu memang ada hubungan spesial dengan Mungkin dia? temannya kali ya. Mungkin temannya. Ya. Terus kenapa Kak Harus Cici diberhentikan. Paramida harus memberhentikan Kalau mobil? kakak tahu bahwa itu adalah temannya. Ya karena kan gimana ya? Cemburu biasa Iya. atau memang sudah jelas bahwa Mencurigai. Mencurigai. Iya. Itu posisinya Kak Cici Paramida ngikutin dari belakang. Kalau zaman sekarang istilahnya stalking gitu ya. Iya. Ngebuntutin. Kemudian ketemu mobilnya baru coba memberhentikan mobilnya apa gimana? Iya, mencoba memberhentikan mobilnya. Setelah kita tahu dan lihat itu mobilnya pasti dia, baru. jadi membuntuti terlebih dahulu ya, Kak? Iya. Jadi Kalau setelah ketahuan, Baru kakak berhentikan dan Iya. stop itu mobil. kalau memberhentikan, termasuk kalau mengikuti, membuntuti, yang artinya Kak Cici Paramida tahu sesuatu yang terjadi saat itu. Iya, karena kan pada saat itu sebenarnya kita sudah mengikuti itu dari 1 hari sebelumnya gitu. Ya. Diikuti sampai akhirnya mencoba memberhentikan, ditabrak. Iya, Dalam keadaan kencang, kencang lah. Karena kan saya sampai tersungkur. Jatuh. Astagfirullah. Terus kakak sempat dirawat juga di rumah sakit. Iya. Keadaannya kakak ketika itu seperti apa? Aduh, nggak tahu deh, nggak bisa dibayangin ya. Kayaknya benar-benar shock banget ya pada saat itu. Nggak tapi nyangka. waktu itu ramai dengan pemberitaan nggak sih? Ramai dong. Sebenarnya sih kita nggak mau ya buka ini ke publik karena waktu itu kan memang kita langsung laporkan ke Ya, yang Polres berwajib. ya, Cibinong. Karena mungkin kebetulan ada wartawan dari apa? Mau tidak mau ya kak, kepolisian konsekuensi juga sebagai ada. seorang Iya. selebritas Iya. ya kak. itu kan tahun 2009 di mana media sosial Instagram juga Belum terlalu Masih heboh, belum, belum ada ya, media betul. sosial. Kalau itu Masih terjadi, Facebook ya. kalau itu terjadi sekarang Viral pasti jelas banget. akan menjadi Iya. viral dan mendapat komentar dari netizen. Ditabrak, kemudian terseret sampai berapa meter? Kira-kira ada ya sekitar 3 meter lah. Oh, Oh, wow. terus keadaan kakak itu gimana? Dalam keadaan sadar atau ada luka-luka atau seperti Bang. apa? Ada sih luka kan seperti visum juga ya, pada saat itu di bagian jidat, bagian lengan, bagian bibir. Pasti. Sampai akhirnya datang ke pihak polisian, kemudian ke rumah sakit, visum Iya. dan melaporkan sang suami. Betul. Oke, dan kita tahu bahwa kejadian ini baru terjadi 3 bulan dalam pernikahannya Cici Paramida. Iya. Ah, Singkat banget kan? 3 bulan. 3 bulan. Mbak Cici Paramida, apa dalam pikiran seorang Cici Paramida 3 bulan yang seharusnya masih dalam masa honeymoon period, Ini ada foto-fotonya ini. Iya, iya, iya. tapi justru mendapatkan perlakuan seperti ini sampai lebam, luka, dan harus melaporkan sang suami di usia pernikahan baru menginjak 3 bulan. Apa pikiran seorang Cici Paramida? Ya mungkin pada saat itu kita juga terlalu cepat mengambil keputusan ya kan. Jadi belum tahu karakter masing-masing bagaimana ya kan. Jadi ya kita memutuskan untuk
menikah karena tujuannya untuk membina rumah tangga yang baik, ya kan. Tapi nggak tahu dalam perjalanannya ternyata kita ada yang prinsip-prinsip yang tidak cocok, yang tidak sesuai, akhirnya mungkin terjadilah seperti itu. Oke. Tapi menurut aku Kak Cici ini termasuk sosok wanita yang ini ya, yang lemah lembut. Jadi kalau kayak tadi gitu kita udah pasti yakin ya itu karena dari cowoknya pasti begitu gitu. Karena kan kita tahu maksudnya suaranya aja nggak kedengeran gitu kan maksudnya. Tapi justru orang-orang yang kayak begini nih kalau udah marah bisa gawat Tapi loh. Mbak, di saat itu berapa lama hubungan sampai dengan kepernikahan? Apakah ada masa pacaran dulu lama sehingga Itu mengetahui dia tadi, pribadi? saya terlalu cepat untuk mengambil keputusan Oke. untuk menikah karena belum mengetahui karakter. Berapa lama sebelum menikah kedekatannya? Cuma 3 bulan juga. Cuma 3 Tapi bulan. mohon maaf, sebelumnya kan ada KDRT secara verbal nggak yang tadi Mas Rian sampaikan, misalkan lewat ucapan, entah itu dari pihak suami ataupun mohon maaf dari pihak kakak sendiri. Atau lewat psikis, Iya. kekerasannya. Iya, kalau kita secara berantem sih mungkin ada ya, Iya. tapi ya tidak berpikir kalau itu sampai inilah, mungkin bisa diperbaiki seperti itu. Oke. Jadi ini mungkin yang perlu pemirsa juga harus tahu bahwa yang namanya KDRT itu bukan hanya fisik saja, tetapi melainkan ucapan pun juga. Misalkan lagi berantem tiba-tiba merendahkan harga diri perempuan atau laki-laki, itu adalah salah satu bentuk KDRT. Begitu kan saya tadi kamu bilang? Itu merupakan salah satu bentuk KDRT yang mungkin belum begitu dipahami oleh banyak orang karena banyak yang berpikir KDRT itu hanya melalui kekerasan Fisik, ya. secara Iya. fisik. Tapi sampai akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian, kemudian akhirnya naik ke pengadilan, yang bersangkutan divonis berapa tahun penjara? Sebenarnya menurut Undang-Undang KDRT ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 itu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Tapi karena beliau sudah mengakui dan sudah merasa bersalah, ya kan? Pada saat itu hanya 1,5 tahun sudah keluar. 1,5 tahun sudah keluar. Tapi dampak, pasti jelas dampak kalau secara fisik jelas terlihat. Kalau secara trauma, kemudian psikis, apakah ada dampaknya, traumanya, termasuk kakak dari mengalami psikis dan trauma juga juga? mental untuk seorang Cici Paramida? Apakah itu alasan sampai dengan sekarang 13 tahun belum ada pasangan? Trauma pasti ada, Aha. ya, karena itu benar-benar kejadian yang mungkin sulit untuk bisa dilupakan, ya kan, baru pertama kali menikah, terus baru menikah di usia yang masih nggak lama ya, 3 bulan kan, terus tiba-tiba ada kejadian seperti itu sangat-sangat, pokoknya waktu itu sampai takut ketemu orang, untuk Jadi introvert ya, Kak? Ya, acara-acara pun mungkin pada saat itu udah nggak bisa gitu ya. Karena apa? Ya masih masih sedih, masih Pasti. kacau lah pokoknya pikiran. Butuh berapa lama untuk menghilangkan traumanya? Lumayan juga sih 1 tahun namanya. 1 tahun. Wow. Tidak waktu yang sebentar Iya. yang pasti ya. Dan alhamdulillah banyak yang dukung kan dari keluarga, teman-teman dekat, sahabat. Banyak yang sayang. Banyak yang Iyalah. sayang. Caranya apa untuk menghilangkan trauma ketika menjadi korban KDRT? Karena kita juga berharap semoga buat Sobat Ambiar di rumah juga bisa mengambil pelajaran gimana caranya supaya lepas dari trauma tersebut. Ya sudah, kita bersosialisasi lagi, bergaul, kemudian ya lebih banyak jangan dipendam sendiri lah. Masih ada hubungan atau misalnya telepon atau chattingan gitu nggak? Setelah Maksudnya? kejadian, Maksudnya hubungannya masih baik? masih baik atau tidak? sama gitu, suami, Kak, atau mantan suami. ditinggalkan betul-betul sebagai masa lalu? Ditinggalkan karena ya kebetulan beliau pun sudah Berpulang almarhum ya? ya. Ditinggalkan lah, masa masih mau? Berarti kakak yang meninggalkan gitu kan maksudnya setelah? Iya. Ya. Iyalah Oke. pastinya kan karena perempuan mah kalau hatinya lembut banget gitu kan. Betul banget. Digituin ya pasti nggak bakal mau lah untuk balik lagi.
jangan balik lagi. Yang penting kita sudah memaafkan, ya kan? Yang lalu sudah dengan biar keluarganya lalu pun gitu ya, juga Kak? kita baik-baik saja. Dan Tapi ini dijadikan edukasi Ya, untuk kita betul. jangan sampai melakukan hal yang seperti itu. Buat Kak Cici Paramida, ini kita tahu kan sekarang kasus Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar. Walaupun dia sudah menggugat laporan dugaan KDRT. Sementara kalau dari seorang Cici Paramida meneruskan laporan dugaan KDRT tersebut sampai naik ke pengadilan. Tanggapan dari Cici Paramida? sebenarnya itu kembali lagi kepada jalan pemikiran dan pribadi seseorang ya. Kita tidak bisa memaksakan dia mengambil keputusan seperti apa dan bagaimana. Tapi kalau buat Cici pribadi ya, karena kita sudah merasa tersakiti dan mungkin di sini untuk memberikan efek jera juga ya kan, pelajaran buat orang-orang yang di sana lah ya, yang melakukan KDRT gitu. Jangan mempermainkan wanita seenaknya saja. Kan setiap orang mempunyai prinsip masing-masing. Ya. Seperti lagunya Abah Lala, ojo dibanding-bandingke. Iya. Setiap wanita itu bedo-bedo. Iya. Termasuk dari perasaannya juga. Perasaannya juga. Oke, Kak Cici Paramida, apa yang ingin disampaikan untuk sobat ambil di rumah yang pernah menjadi korban KDRT atau bahkan sekarang sedang berada dalam tekanan merasakan KDRT? Apa yang mau disampaikan? Ya, untuk sobat di sana, di luar sana, jangan takut untuk melaporkan kalau memang benar-benar sudah tidak ada kesepahaman lagi, silakan saja melaporkan. Dan untuk yang sudah mengalami KDRT, ayo kita bangkit. Masih banyak kok di sana yang bisa bikin membahagiakan kita, hati Yang kita, bisa kita menghibur setuju kita. banget kakak. Dan jangan lupakan juga bahwa ada konseling pernikahan di mana bisa bercerita satu sama lain untuk mengurai masalah satu sama lain, termasuk juga pergi ke psikolog, itu juga merupakan salah satu bantuan. Atau datang ke pengajian. Ya, Betul sekali Untuk Dewi. rumah tangga, karena nomor satu itu kan ibarat tanaman, itu bukan hanya tanaman yang disiram, tapi hati perlu disiram. Betul. Ya, Siraman kita- rohani Siraman. ya. Yang pasti berharap semoga tidak ada lagi kejadian KDRT di tanah air karena angkanya begitu besar sekali, dan semoga ini juga menjadi perhatian bukan hanya mereka yang sudah menikah, para istri dan juga suami, tapi juga keluarga yang berada di sekeliling pasangan tersebut agar selalu menjadi support system dan selalu membantu apapun yang dibutuhkannya ya. Tapi berbicara mengenai seorang Kak Cici Paramida, mungkin salah satu alasan beliau sampai dengan sekarang tidak menikah lagi karena cowok-cowok minder, soalnya rumahnya gede banget. Dan semuanya serba head on. Mereka takut. Mereka takut. Mereka Kalau di takut penjara karena- kalau salah. Mewah sekali. Kak, tapi Ya. kan masalah salah kan kita negara hukum ya Kak. Jadi wajar kalau misalkan di penjara gitu kan. Itu kan Misalkan hanya KDRT, takdir, ya. merampok bini. Apa lagi lu? Sabar, Prabowo, Dewi. sabar. Ya, ini kita kasih lihat rumah dari Cici Paramida. Oke. Wow, mewah sekali Kak. Ini tuh aku diundang waktu itu, ini tuh ulang tahunnya Siti waktu itu. Iya, kita kasih Cuman aku surprise gak sempet buat waktu Siti. Kak Cici. Ini mohon maaf mau nanya Kak Cici Paramida, luas tanahnya berapa ya kalau boleh tahu ya? Enggak sih, enggak luas-luas. Itu ya, amat bathtub kamar mandinya kayak di hotel-hotel bintang 7 loh. Bintang 5. Nasar, mana ada sih bintang Aduh, lima? Mama Isda itu selalu ya on Ini fire ada- loh di mana aja. Nih captionnya Teis nih. Kalau yang lain foto di zebra cross, kalau kita sih di kamar mandi aja ya Ci. Enak banget rumahnya. Semoga banyak berkah ya Bu. Amin. Amin ya Allah. Kayak gue kalau punya rumah pasti lu foto begitu ya. Karena Iya, King. Kak Cici, ini rumah apakah beli jadi atau bangun dari awal? bangun dari awal, renovasinya menghabiskan duit untuk merenov 10 rumah. Enggak. Kebayang gak tuh? Ya Allah, Enggak. subhanallah. Dari Tapi nol aku ya. percaya kakak sih berkarir udah berapa tahun? Ya, Udah berapa puluh tahun? berkarir? Iya. Berkarya. Ya, 30 tahun lebih. Udah 30 tahun lebih mah kalau misalkan rumahnya gedong, kerjanya pagi siang malam sih percaya ya Kak. Iya, Bi. Iya. Kak Cici, Karena usaha. kasih tahu dong sama Usahanya kita. juga banyak. Ini kisaran rumahnya harganya berapa? Coba siapa tahu mau dibeli sama kita. Karena kita berdua kan sebentar lagi menikah cari rumah. Enggak dijual sih. Mohon maaf nggak jual rumah. Jadi jualnya apa? Yang nggak jual rumah. Pokoknya aku kalau nikah aku kepingin punya tanah, pingin bangun lagi. Rumah kayak gitu ya kayak. Membangun pokoknya rumah yang sejahtera. Aku nggak Amin. ya yang cukup lah. Cukup ada mobil, cukup ada rumah, Sayang. cukup ada kasih sayang. Doain ya Kak, mohon doa Amin, restu mau amin. menikah Oh, tahun iya. depan. Tahun depan Iya. doakan sumbang tenda jangan lupa ya. Mas Bian,
Dewi sama Rian. Oh, Rian, kamu jangan gitu. Kalau beneran dong. Nanti nggak ada yang mau sama aku dikira beneran. Kamu serius nggak sama aku? Ya aku serius sama kamu. Tadi Rian kamu serius, coba. Rian. Tadi kamu Bener. minta apa? Dia bilang pengen punya tanah. Dewi Persik. Kalau tanah aku bisa sediain. 1x2 San Diego Allahu Hills. Akbar. Buat sediain. Subhanallah. Itu mah rumah pemakaman. masa depan ya, King. Kamu nggak kayak King Nasar. King Kak Nasar. Cici nanya beneran nggak tuh Rian? Beneran. Oh ya. Doain Ya ya. Allah, mudah-mudahan ya. Amin. Kamu beneran gak? Wih, beneran Wi. Perempuan kan apa kata laki-laki. Kalau dia ngejar kita ya kita pasti akan kelepek lah. Ya kan King? Tuh sekarang kayak King Nasar malam-malam jam 12 sudah telepon. Lagi ngapain Kak? Sambil ketawa-ketawa apa sih? Padahal Tuh bawain si Muhammad bawain aku makanan juga. Oh ya. Ya aku gimana mau nelfon kamu jam 12 malam? Kenapa? Apa? Orang lagi live Instagram lu. Kan bingung nggak nyambung ya? Tapi emang bener loh kalau Nasar kapan? aku nggak tahu Kak Cici. Aku belum ada yang benar gitu. Maksudnya kan perempuan zaman sekarang beda sama seperti zaman Kak Cici, apalagi zaman ibu-ibu kita gitu. Beda kalau yang sekarang tuh, apalagi kalau Kenapa? nggak susah loh. Kalau orang udah pernah berpisah itu Iya. untuk menikah lagi, jangankan Agak trauma laki-laki, ya, Ki. jangankan perempuan Iya, loh. betul. Laki-laki aja gini. Ntar dulu deh. Ntar gimana ya? Gitu ya. Bebek, bibit, itu bobot. bener banget, bener banget. Berarti Nasar sama ya, Sar ya? Iya, nah aku sih maunya yang kayak Kak Cici gitu, yang kayak Kak Dewi. Maksudnya apa? Yang kayak Kak Cici sama Dewi itu Ya, maksudnya? kita Dewasa, kerja keras. pemikirannya tuh dewasa. Kita mau marah, jangan dong. Akhirnya turun. Jangan kita mau marah di... Sekarang King Nasar udah dengerin aku. Kalau dulu dia berteman sama teman-teman yang suka foya-foya. Iya. Tapi ketika bersama aku, King irit King, buat rumah. Iya, King sekarang aku King, nurut. King, buat ini. kalau mau yang dewasa, Rita Sugiarto juga ada. King, dengerin ya King, perempuan yang baik itu yang bikin kamu kaya, bukan menghabiskan hartamu. Iya. Tapi kalau ngomongin soal kekayaan, rumah besar, tanahnya luas, tinggalnya sama siapa aja? Sama orang tua. Oh sama orang tua, Masya Allah. Iya, Kak Cici Orang itu tua nomor di 1 situ orang juga tua, ya. Masya Allah. Kak Cici, Makanya berkah ya King. Iya. Masih tinggal sama orang tua di Priuk. tapi nggak ada rencana untuk Menikah lagi. Doakan saja, mudah-mudahan ada Allah kasih jodoh yang memang benar-benar ya. Maunya lintas negara yang sekarang ya Kak Cici. Oh jadi Kak sama yang di Turki itu Kak? Belum. Bukan Belum. orang- Oh berarti ada mengarah ke enggak, sana. maksudnya belum Belum tahu. tahu. Belum Oke. tahu. Belum tahu. Tapi Ini- masih penjajakan gitu ya Kak? Kita kasih lihat ada kedekatan seorang Cici Paramida dengan seorang pria asal Turki. Siapa namanya? Aslinya emang orang Turki ya? Ini siapa namanya? Ini namanya Ibas, ini temannya Siti. Oh temannya sih. Ya. Ini yang pasangan kakak insya Allah. Bukan, ini temannya Siti. Oke. Jadi adik sama kakak memang seleranya Turki gitu ya? Yang ini bukan orang Turki kan Kak Cici? Bukan, bukan. Orang Atau Libanon kakak sudah apa? trauma sama orang Asia? Enggak. Kalau memang ada tadi yang memang benar-benar tanggung jawab dan mencintai ya dengan sepenuh hati gitu kan, kenapa enggak? Sepenuh hati, sepenuh jiwa, Nah. sepenuh kantong yang jelas. Ada satu dia bertanggung jawab sepenuh hati dan insya Allah dapat izin dari istrinya yang lain. Kiwil. Tanggung jawab. Yang pasti ya, yang tidak bermasalah gitu. Maksudnya Mas Kiwil bermasalah apa gimana? Ha? Ya enggak, kan kita sesama maksudnya, perempuan iya. harus bisa menghargai perasaan perempuan. Perasaan Iya. yang tidak bermasalah. Karena perempuan yang berharga itu adalah perempuan yang bisa menghargai perempuan lain. Betul Dewi. Betul ya. Tapi buat seorang Cici Paramida, kalau bukan laki-laki yang tadi, dekat dengan siapa lagi? Karena yang kita dengar katanya Cici Paramida dekat bukan hanya dengan satu orang. Oh banyak. Dekat dengan semuanya. Iya. Sahabat-sahabat Cantik, dekat. kaya ya Kak. Apa sih kriteria untuk menjadi Suami suami idaman idaman. bagi seorang Cici Paramida? Ya mungkin sama ya Wi ya, kita sebagai wanita. Sama, Kak. Ya, mengidamkan yang sayang aja dan lahir Yang batin. sayang, kita itu cuma Tanggung butuh jawab. dilus-elus, disayang, ada tanggung jawab, ada Sayang sama usahanya. keluarga kita juga, Iya, betul. Wi. Ya. Jadi sayang dan juga perhatian. Jangan Iya. kasar gitu, biar nggak dikasarin juga Betul, gitu. kita kan mau yang lembut-lembut ya. Sayang sama orangnya pasti harus sayang sama keluarganya. Pasti Betul. Betul, Ya, betul. jelas. Kalau sayang sama, kalau aku kan punya anak. Kalau sayang sama ibunya, anaknya dulu deh disayangi, baru aku akan ngikut deh. Betul. Kalau mau cari sama yang sayang, sama tukang kendang. Kendang aja dia sayang. Paling ke orang. Kan Sayang, itu tuh Rian bahasa Ibrahim. halusnya ya, Ya, cari yang sayang, cari yang apa. Ujung-ujungnya gini loh, cari yang sayang apa.
Ya, yang royal juga. Pasti gitu setiap Gitu perempuan ya. itu harus laki-laki itu mesti memang wer Saya gitu. setuju. Royal. Penting itu buat perempuan. Walaupun penghasilannya sedikit tapi royal. Jangan sampai penghasilannya dikit pelit. Ya, itu dia curhatan Dewi Persik. Kita akan kembali sesaat lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Buat sobat Ambiar yang sudah menikah, ingat bahwa selingkuh itu tidak membawa bahagia. Kalau ketahuan. Seperti judul lagunya, seperti ada lagu begini. Katanya berselingkuh itu nikmat, tetapi rumah tangga jadi kiamat. Mungkin awalnya saja indah, tapi lama-lama pasti nggak akan pernah yang namanya tuh nikmat. Betul. Itu mudorot menzolimi istri atau menzolimi suami. Aku bingung ya kalau punya istri kayak gini gitu, maksudnya dia bisa Ya udah laki-laki nggak bersyukur. Iya, maksudnya. Karena orang baik pasti jodohnya orang baik, orang jahat jodohnya orang jahat. Oi, sekarang paham kan kalau lakinya pernah selingkuh? Marah-marah mulu. Jangan suka marah-marah, Wi. Ya istri mana yang nggak marah? Ada yang bisa mengekspresikan, ada yang tidak bisa mengekspresikan. Mendingan Tapi kalau kayak gue deh bisa mengekspresikan daripada gue punya penyakit banyak. Ya, tapi kan kalau kayak gini kan pinter bikin sambel. Ulekannya coba mau cari kayak gimana ulekan kayak gue bikin sambal enak sambal gue. Iya, betul. Aku belum pernah coba. Aku belum pernah coba. Setiap hari dibawain masa nggak pernah orang setiap hari Oh, dimakan kirain sambal. ulekan yang lain, Wi. Ya, kalau perempuan. Buat sobat Ambiar, kita akan hadirkan bintang tamu kita berikutnya. Dia seorang artis cantik di mana dia bercerai dengan mantan suaminya. Ini karena diduga sang suami melakukan perselingkuhan. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Kiki Amalia. Kiki Amalia, apa kabar? Kita berbuat mengucapkan Terima kasih. sudah menyempatkan waktunya datang. Iya, Kangen thank you. banget loh Iya. ya ampun. Udah lama ya. Iya. Semakin cantik soalnya baru tunangan ya. Alhamdulillah. Kalau kemarin kan pemain sepak bola, sekarang apa? Sepak takraw. Biasa Yang aja. sekarang tuh katanya gosipnya menikahnya sama pengusaha kaya raya. Enggak, Masya Allah, itu harus diklarifikasi. Memang semua orang yang berusaha pasti pengusaha, tapi orang biasa, dia punya usaha tapi nggak pengusaha kaya raya. Biasa aja, insya Allah kayak hati, kayak iman ya. Makin bijak loh Ibu Kiki Amalia. tapi kalau dia kaya raya mau dong. Alhamdulillah itu bonus. Ya, wah jawaban yang bijak sekali dari Kiki Amalia ya. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar di rumah. Ini dia Kiki Amalia yang bercerai dengan mantan suaminya karena dugaan perselingkuhan dan juga pernah menjadi korban KDRT. Kiki Amalia, sebelum kita membahas tentang rumah tangga kamu zaman dulu. Dan sebelum kita membahas tentang perselingkuhan mantan suami. Ketika kamu pacaran zaman dulu, kamu pernah selingkuh nggak? Kalau pacaran, Yang dibawa ke lokasi syuting dulu itu ya Kak? yang mana sayang? Kan kita dulu pernah syuting bareng, selalu ada laki-laki buat kakak. Pernah selingkuh nggak? Enggak, Alhamdulillah. Yayangnya itu, yayangnya. Kalau Itu aku suami apa ya? pacar waktu itu. Oh, jadi kalau kamu kalau udah komit, Alhamdulillah enggak. Enggak sih, kalau udah komit ya pasti harus benar-benar komit, nggak mau selingkuh. jadi tidak pernah melakukan perselingkuhan. Tapi Insya itu yang Allah. jadi suaminya. Sekarang maksudnya gimana? Yang dulu itu yang jadi suaminya. Aku tuh malas ngebahas masa lalu ya, karena buat Iya, aku iya, apa ya, masa lalu itu udah aku kubur. Itu tuh ada trauma tersendiri buat aku kalau aku bicara lagi masalah itu. Iya. Karena masalah itu membuat aku itu susah untuk bangkit kembali selama 10 tahun ini. Jadi kalau ditanya lagi atau diungkit-ungkit lagi, itu akan membawa Sakit gitu sakit ya. hati dan Ya, keinget-inget masa lalu lagi. Sebelumnya mohon maaf ya Kak, tapi setidaknya kakak kan pernah mengalami KDRT. Setidaknya itu edukasi, Oke. biar tidak terjadi kepada wanita-wanita yang lain dan juga ikut merasakan empati kalau perempuan mengalami KDRT itu seperti apa. Sebenarnya itu tujuan. Apa yang Tujuannya harus seperti itu. dilakukan? Apa yang harus dilakukan supaya Kak bangkit seperti kakak sekarang ini? Gitu. Alhamdulillah kalau aku lebih ke rehabilitasi mental dan juga rehabilitasi spiritual sih.
rehabilitasi mental Dan rehabilitasi spiritual. Rehabilitasi mentalnya bentuknya seperti apa? Bentuknya aku lebih bertemu dengan orang yang bisa aku percaya untuk bercerita. Aku nggak pernah mau ngobrol sama teman atau siapa orang tua apalagi. Jadi kalau ada masalah apapun dalam rumah tangga atau hubungan apapun, kita nggak pernah bicara sama orang tua. Karena takutnya kalau kita bicara sama orang tua tiba-tiba kita baikan atau kasihan orang tua kan bersakit hati. Jadi lebih ke orang yang kita percaya, yaitu kayak psikolog yang bisa nyimpen rahasia kita gitu ya. Karena teman belum tentu bisa nyimpen apapun. Kadang-kadang teman seneng kan kita ada masalah. Setuju. Betul. Kalau teman kan kalau dititipin uang dikurang-kurangin, dititipin omongan dilebih-lebihin, begitu ya. Oke, tapi kita bukan mau membahas masalah, tapi semoga ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita semua bahwa tentu saja perselingkuhan adalah satu hal yang tidak dibenarkan dalam sebuah hubungan. Saat itu menikah dengan mantan suami kurang lebih 1 tahun lebih ya. Betul. Selama 1 tahun lebih itu, berapa kali seorang Kiki Amalia menemukan bukti perselingkuhan dari mantan suami? Nggak mau dibuka lagi sebenarnya, Rian. Itu aku nggak mau, bener-bener nggak mau menjelekkan siapapun, membuka lagi kembali. Yang penting yang buat aku berterima kasih sama mantan suami aku karena telah menjadikan aku seperti sekarang. Aku bisa hidup bahagia seperti sekarang itu karena dia juga. Aku bisa sabar menghadapi masalah apapun. Banyak pelajaran yang aku dapat. Jadi terima kasih sudah membuat aku seperti sekarang. Gitu. Jadi aku nggak mau membuka lagi hal-hal yang membuat aku udah nggak perlu aku buka. Aku berterima kasih sama masa lalu aku. Oke, kita bisa menghargai apa yang menjadi keputusan kakak gitu. Nah, sekarang bisa membuat kakak bangkit dan bisa memutuskan untuk menerima masa lalu. Iya. Ya kan, menerima masa lalu itu berarti kakak dekat dengan seseorang dong. Seseorang ini yang bisa bikin kakak bangkit. Gitu. Alhamdulillah sekarang udah ketemu orang yang bisa membawa aku menjadi orang yang sangat-sangat seperti ratu. Diperlakukan seperti ratu. Kayak gimana sih Kak? Maksudnya aduh aku jadi pengen Kak. Karena sama ya, aku juga pengen dong. Buah dari kesabaran ya. Buah dari kesabaran, buah dari kita nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak ngomong tentang apa yang kita terjadi dalam diri kita, tapi kita cukup berdoa, minta sama Allah yang terbaik. Insya Allah pasti Allah kasih sama kita. Nggak usah kita beberin masa lalu, masa baik kejelek-jelekan orang, tapi Allah akan menghadiahkan yang terbaik buat kita. Oke, nanti kita akan bahas tentang siapa sosok yang sedang dekat dengan seorang Kiki Amalia. Tapi kembali, ini bukan mau membahas masa lalu. Cuman pelajaran hidup yang diambil dari seorang Kiki Amalia. Dari perselingkuhan, kemudian KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Apa yang bisa diambil dari dua masalah tersebut? Pertama, perselingkuhan. Perselingkuhan ya, yang pertama kita sebagai wanita memang kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat kepada laki-laki gitu. Kadang kita baik, tetap aja dibilangnya salah. Kadang kita udah dandan cantik, tetap aja dibilangnya jelek. Tetap aja merasa ada yang paling cantik di luar sana. Jadi ya menurut kita ya udah terbaik untuk perempuan ya tetap mengalah, diam, sabar, ridho kan apa yang suami kita lakukan gitu. Kita nggak bisa menghalang-halangi. Ketika kakak mengalami KDRT lagi juga pun akan melakukan dengan diam. Itu sudah takdir Allah buat aku. Berarti kakak menerima dan akan tetap melakukan. Ya insya Allah jangan sampai ada terjadi seperti itu. Jadi harus ngeliat dari awal. Misalkan ada cowok kita ketemu nih. Cowok kita lihat dari awal. Apakah dia benar-benar baik atau enggak itu kelihatan kan. Masa sih nggak bisa ngebaca. Pasti kita jangan bego juga dari cewek kan. Pasti bisa ngeliat nih cowok. Tapi kan gimana, manusia gitu. itu tempatnya salah, tempatnya khilaf. Tapi kalau buat aku kita harus terima apapun yang kita kan udah pilihan kan. Apapun yang udah kita jadikan ketentuan, kita udah terima dia sebagai pasangan, kita terima apa adanya gitu. Mau gimana, kita udah resiko. Tapi aku nggak terima Kak kalau aku dikerasin kalau aku. Jadi kalau secara tidak langsung Kiki Amalia bilang kalau adanya perselingkuhan, kemudian KDRT dari suami, Kiki Amalia lebih memilih diam dan ikhlas. Kenapa? Dari pelajaran dari pelajaran yang sudah aku dapetin. Tadi gitu. Sebenarnya Kiki Amalia mengatakan bahwa di saat memilih atau mengiyakan, memutuskan mau bersama dengan pria itu, apapun konsekuensinya di dalam rumah tangga, ya diterima. Apalagi sudah statusnya suami. Ya, tapi gitu maksudnya. Ini dari sisi Kiki Amalia, tapi kita juga pastinya tidak bisa membenarkan 100%, tapi itu adalah opini. Karena betul, tentu saja setiap orang berbeda, mereka punya kondisi yang berbeda juga, penerimaan yang berbeda. Dari sekarang aja ini berbeda, dari Kak Cici Faramida dan juga dari Mbak Kiki berbeda. Kalau Kak Cici mungkin memutuskan untuk berpisah lebih baik daripada mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau Kak Kiki Amalia
Amelia lebih kepada menerima walaupun ada kekerasan dalam That's why aku yang digugat kan waktu itu. Pada saat itu aku yang digugat. Karena buat aku, apapun keputusan yang sudah aku lakukan, itu udah konsekuensi aku gitu. Oke, ini pertanyaannya. Ketika kamu menerima yang adanya perselingkuhan, kamu menerima menjadi korban KDRT, lalu kamu yang digugat cerai, apa dalam pikiran kamu? Ya aku koreksi diri aku lagi. Apakah aku banyak kekurangan selama ini? Apakah aku memang bukan wanita yang baik? Aku lebih mengkoreksi diri aku sendiri gitu. Lebih nggak mau menyalahkan orang lain. Sifat aku seperti itu. Ngebatin nggak sih? Ya pastinya ngebatin, tapi itulah resiko yang udah aku lakukan gitu. Tapi itu sangat sempurna sekali loh Kak. Karena ada juga cerita. Kalau aku jujur ya, sebagai seorang perempuan, aku sudah sepenuhnya untuk suami aku. Mohon maaf nih ya, bagi para lelaki mohon maaf banget. Aku sudah sepenuh hati sebagai seorang istri. Pagi, siang, malam aku berbakti untuk suamiku. Tapi tidak aku lakukan kesalahan, tapi suamiku malah selingkuh, aku yang dipukuli. Aku juga harus bisa berdiri. Oh nggak bisa kamu gitu, itu marwah buat aku. Karena ada juga sebenarnya ada juga cerita di luar sana ya. Ini mungkin di bagian kelompok kalau aku di gereja gitu ya. Ada beberapa perempuan yang mereka bertahan di dalam kehidupan pernikahannya udah disakiti. Yang mereka percaya adalah bahwa perempuannya maksudnya dia percaya bahwa pernikahan itu ibadah. Sehingga didoakan terus suaminya. Mau diapain hanya didoakan, gak kemana-mana. Walaupun suaminya pada akhirnya bertobatnya tuh masih 10-20 tahun lagi. Ada perempuan yang begitu. Ada perempuan yang mau stay sama laki-laki itu sampai maut memisahkan karena menurut perempuan itu adalah ibadah. Ada perempuan pilihannya berbeda-beda. Karena kita kan menikah mencari pahala. Pasti. Ya, jadi kalaupun kita dilakukan apapun, ya udah kita terima aja. Kita doakan semoga kita dapat berkat, dapat kebaikan dari. Mohon maaf sayang, balik lagi pernikahan untuk mendapatkan pahala. Saya juga walaupun tidak pintar dalam agama saya, tapi saya mencoba untuk belajar. Menikah untuk mencari pahala. Betul. Kepada suami. Suami yang seperti apa dulu? Itu kalau saya lagi pengajian. Iya memang. Makanya berbeda-beda ya. Setiap orang pandangannya punya prinsipnya masing-masing. Tapi kalau Kiki Amalia sendiri, ada trauma nggak sih untuk menikah lagi? Walaupun kita tahu kamu baru saja tunangan, cuman sempat terbesit lagi nggak sih trauma masa lalu yang tiba-tiba muncul kembali dalam pikiran? Sampai saat ini pun aku sejujurnya masih ragu. Nggak gampang untuk memutuskan keputusan untuk menikah pada saat ini. Karena walaupun udah 10 tahun aku menjadi janda, Kak Cici 13 tahun lebih lama, itu pasti susah untuk mempercayai orang baru datang ke kehidupan kita. Gitu. Jadi awal kalau misalkan aku lihat dari awal, ini orang gimana cara bicaranya, sopan santunnya seperti apa, etikanya seperti apa, agamanya seperti apa. Sampai meyakinkan kakak. Betul. Gitu ya. Itu yang dibilang standar, bukan standar dalam arti dia punya harta yang banyak, enggak, tapi apa ya, kalau bisa dibilang banyak hal yang aku harus pikirin kembali untuk bisa aku terima gitu. Banyak hal banget dan alhamdulillah yang aku temuin sekarang, betul. Alhamdulillah yang aku temuin sekarang itu dapat kriteria seperti itu. Makanya aku bilang buah kesabaran itu adalah sekarang. Buah kesabaran yang aku terima selama 10 tahun ini ya sekarang, alhamdulillah. Insya Allah. Gitu yang sekarang paket komplit ya? Alhamdulillah. Semuanya ada gitu. Diratukan. Paket komplit semuanya ada. Kita kasih lihat artikel yang satu ini, apakah pekerjaan dari calon suami Kiki Amalia. Kiki Amalia dilamar pengusaha asal Kalimantan. Tapi aku harus klarifikasi, dia bukan asal Kalimantan. Asalnya mana? Dia Jawa Barat, Purwakarta. Dia tapi kerjanya, usahanya semua di Kalimantan, di Kak, Batubara. ada fotonya lebih terang lagi Kak. Emang sengaja konsepnya digelapin dulu kan? Sengaja digelapin, Wi. Kenapa nggak terang? Takutnya kalau diterangin, ntar lu cari orangnya yang mana. Perempuan tuh nggak boleh cari laki-laki, itu katanya Kak Kiki, berdoa aja nanti datang sendiri. Karena itu kan konsepnya perempuan itu kan memang dicari sama laki-laki. Nah, itu benar. Mohon doa restu juga mereka tahun depan mau menikah. Kiki Amalia, ini juga nih. tahun depan aku mau menikah, tolong sewa tenda ya buat kita berdua sewa ya. Sponsor ya. Ini fotonya ada foto ya. kakak berdua. Masih bujangan? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Masih bujangan. Atau duda Kak? Enggak, dia belum pernah menikah, bujangan sampai sekarang di umur 38 belum menikah. Oh subhanallah, 38 tahun. Ini waktu tunangannya di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Kenalnya dari mana?
Ada temen yang ngenalin, udah gitu dari pertama kenal langsung punya rasa beda. Aku juga kemarin-kemarin kan ketika kemarin cowok gitu ya, Kak. kayak pertama kali love at the first sight gitu, gimana sih rasanya kayak geli-geli di perut gitu. Geli-geli di perut tuh gimana Geli-geli sih? di perut tuh gimana sih, Kak? Asam lambung naik. Asam lambung. Kak, kalau kakak merasakan geli-geli di perut, rasanya tuh kayak GERD gitu. Iya. Gitu. Sakit dong. Enggak, butterfly gitu. Iya, Kayak gitu. happy gitu Happy. gimana Pengen sih? dong kayak gitu ya Kak kita. Ya kan sama kakak udah ada. Wi, jangankan kupu-kupu, gue masukin tawon ke perut lo. Oke, kita mau kasih lihat dulu tayangan yang satu ini buat Kiki Amalia dan juga buat Sobat Ambiar. Nanti kamu klarifikasi juga ya. Ya Allah. Oh, jadi kenal dari zaman dulu. Udah sayang, jadi dia itu pernah ngeliat aku di TV sama mantan. Iya. Terus dia bilang, kok nikahnya sama dia sih, kenapa nggak sama gue aja gitu. Dia ngomong gitu, aduh pengen banget deh nikah Omongan sama tuh dia. memang Dalam doa ya, hati. Kak. Enggak, diomongin ke teman-temannya. Oh oke, padahal waktu itu belum kenal sama kamu. Belum kenal sama Untung sekali. kesebutnya kamu. Coba Eli Sugigi kesebut nikah sama Eli Sugigi. Makanya kalau berucap itu harus baik-baik, takutnya ada malaikat lewat. Gitu. Iya, nah makanya ucap ya, Sultan, kenapa sih? Ya aku sih ucapnya dalam hati lah, nggak usah dia tahu. Apa ngucapnya? Apa? Ya ntar kalau dia tahu aku maunya bukan cuma cintanya doang. Oh, apanya? Ya cinta yang lain. Nah ini yang bahaya nih. Ini yang bahaya nih. Ini bahaya nih. Gak meyakinkan. Ya, ini laki-laki kardus namanya nih. Hei, lihat nggak? Kamu nggak lihat sih, aku tadi bukan begini. Apa? Aku begini. Allah. Gini, ini antara love dan rupiah. Iya, iya bener. Oke, akhirnya ketemulah sama calon suami Iya. kamu itu. Apa yang kamu suka dari tunangan kamu itu? Pertama ya dilihat dari imannya ya, agamanya, iman, akhlaknya. Dia bisa ngebimbing aku dari agama. Selama ini belum pernah ketemu cowok yang seperti itu. Terus Oke. tanggung jawab, mapan, Ya, aku realistis. cari kayak selalu. gitu juga. Harus lah Wi, harus dapat lah insya Allah. Dapat dulu Kak, tapi ternyata nggak salah Kak. Nggak salah Nggak salah maksudnya apa apa ya? maksudnya? Ya salah kelihatannya alim gitu, ternyata alim puke. Curhat terus ya Wi. Ya maaf ya Kak. Oke, secara agama. Lalu apa Iya. lagi? Cara agama, mapan, terus udah kita tanggung jawab. Karena aku ngeliat tanggung jawab ke anak buahnya, ke semuanya ya pasti tanggung jawab ke aku juga nanti insya Amin. Allah. Ya. Amin. Rencana menikah kapan Kiki Amalia? Insya Allah bulan depan. Amin. Oh. Kakak kan diratukan, suaminya pengusaha, undang kita dong Kak. Nggak, kita pagi-pagi Ambiar live di pernikahannya. Ya. Nanti kamu nikah, aku sumbang tenda, ya. Beneran Kan dia udah nggak butuh pengusaha, Rian. Oke, pengusaha. Pokoknya temanya kalau ada bintang tamu yang nikah, kita nyanyi ya Ki. dukung. Amin, amin. Nikahnya mau di mana? Domisili suami di Kalimantan? Nikahnya di Jakarta. Oh, nikahnya Oh di Jakarta. Ayo. Kakak budget Jakarta kita lebih murah daripada luar kota, tenang. Oke, boleh. Ya. Nikahnya di Jakarta. Tapi kalau saya boleh saran, nikahnya mending di base camp military Puncak punya Dewi Persik. Oh. Di base camp military lifestyle atau di The Castello Kak? Oke, baik. Makasih baik. pagi-pagi Ambiar tuh, best, Baik. best, best. Diselipin ya, bisa-bisaan ya. Sambel lo juga deh, sambel lo. Sambel. Kak jangan lupa kalau mesen cincin buat Sambal, pernikahan Mas. berdua, cincin berlian ke saya ya Kak. Dewi Persik. Lagi. Ada lagi sapi. Ada lagi. Jangan lupa kalau misalkan mau beli catering, beli sapinya di saya. Oh, ada juga. Gila ya. Sama jangan lupa kalau suaminya mau cukur di barbershop saya Barberian di Bandung ya. Iya, iya. Semuanya Wah punya gila ya. ya, semuanya udah punya usaha besar-besar. Catering jangan lupa ya. Pesen donat Kak, donat King Nasar ada. Kalau pengusaha tuh ya beda loh, kayak Kak Cici diem aja gitu. Pengusaha tuh dia pasti nggak ngomong. Ya ini Karena- marketing saya. Jadi kalau pesan berlian ke dia, kalau barber ke saya, Iya. kalau misalnya mau pesan yang lain-lain ke Nasar, donat, kalau ke dia mau pesan santet ke Rendelano. Pesen kucing banyak. Siapa nama calon suaminya? Agung Nugraha. Agung Nugraha. Agung Nugraha. Mas Agung Nugraha. Selamat Agung. pagi. Selamat pagi Mas Agung. Jangan lupa ya Mas. Mas Agung masih lagi nonton ya? Ya Iya, coba. alhamdulillah dia lagi Mas Agung, nonton. Mas Agung. Kak ungkapin dong buat Mas Agung. Agung Oh Nugraha. orang Sunda. Orang Ini ini orang orang Sunda, orang Purwakarta. Mau bilang apa sama Agung Nugraha? AA baik-baik ya di sana, jaga mata, jaga hati, dan jangan lupa sholat terus. Bye-bye ya di sana. AA Aduh, siapa? kangen. Kangen manggil AA ya. Kan Kan ini ada Arian. Sayang,
Kan AA itu berarti laki-laki. Iya. Jadi laki-laki nanti siapa jodohku, kamu baik-baik aja di sana. Semoga Allah melindungi kamu. Semoga Allah bisa menyatukan kita. Amin ya Allah. Ya memang begitulah hobinya Dewi Persik, tebar jala. Hurr. Ya semoga pernikahan kamu diberikan kemudahan kelancaran. Ya. Selamat ya. Kalau yang dulu dia jago untuk menjaga gawang, semoga yang sekarang jago untuk menjaga rumah tangga ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Buat Sobat Ambiar, sekali lagi kita jelas di sini tentunya menolak apapun itu KDRT dalam bentuk verbal, non-verbal, ataupun juga psikis. Dan di Pagi-Pagi Ambiar kali ini kita akan menghadirkan seorang psikolog yang akan membahas tuntas mengenai Kasus KDRT. KDRT. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia, Ibu Indah Sundari MPS. Silakan. Kita panggilnya Mbak Indah Sundari aja ya. Yes, boleh. Indah boleh. Mbak Indah, Yap. terima kasih banyak sudah mampir ke Kita sini. berempat mengucapkan Terima kasih. Sama-sama. sudah menyediakan waktunya datang. Thank you for having me. Wah, iya. Mbak Indah, kita tahu ya KDRT ini angkanya di Indonesia begitu besar Betul, sekali betul. kasusnya, Setuju. semakin meningkat. Dan kita juga berharap tentu saja dengan ada edukasi dari seorang Mbak Indah, setidaknya bisa membuat masyarakat lebih paham lagi Amin, apa mudah-mudahan. saja bentuk KDRT. Iya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, silakan Mbak Indah boleh sambil duduk. Mengenai KDRT di Indonesia. Kasus KDRT di dunia meningkat akibat dampak pandemi COVID-19. Menurut data dari Kemenpa, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia. Sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pria juga menjadi korban KDRT ya. Betul. Tapi boleh dikasih tahu dulu nggak sih buat Sobat Ambiar, macam-macam KDRT itu jenisnya ada apa aja? Seperti apa aja ya? Oke, jadi mungkin sebenarnya kalau fakta tadi itu memang benar sih gitu ya. Selama pandemi hampir di seluruh dunia itu terjadi angka perceraian yang cukup tinggi dalam rumah tangga dan rata-rata penyebabnya adalah KDRT. Tapi kalau kita bicara KDRT kan kita menggarisbawahi di kata-kata kekerasannya ya. Iya. Dan otomatis kalau kekerasan itu memang tidak hanya terbatas pada fisik saja, tapi ada verbal, ada non-verbal, perilaku bahkan sampai emosional gitu. Jadi tadi juga aku sempat dengar nih kan, Mami DP bilang gitu kalau kekerasan dalam rumah tangga tuh nggak cuma nunggu fisik doang, tapi dimaki-maki, diomongin kasar tuh juga bisa masuk dalam KDRT. Sebentar, kalau masalah perilaku ini saya baru dengar bahwa perilaku juga menjadi bagian dari KDRT. Perilaku yang seperti apa ya biasanya? Kalau perilaku jelas pasti melibatkan yang namanya sikap agresi atau abusive ya gitu. Agresi di sini kan bentuknya macam-macam nih. Merendahkan. Kalau merendahkan mungkin kan lebih ke secara sikap atau verbal ya, kata-kata gitu. Tapi kalau perilaku tuh sudah mulai memukul misalnya gitu, atau sudah mulai melibatkan fisik, itu masuk ke dalam perilaku. Oke, lalu kita bahas tadi artikel bahwa semenjak pandemi COVID-19 angka KDRT ini meningkat. Alasannya apa? Oke, pandemi COVID itu kan bikin kita jadi nggak punya personal space ya. Betul. Ya, stres. Tiap Secara hari, mental down benar. Tiap hari kita di rumah, ketemu sama pasangan dari pagi ketemu pagi Duit gitu. nggak ada. Duit nggak ada. Sedangkan hidup terus berjalan. Betul. Dapur ngebul terus. Anak banyak. Anak banyak. Ya, jadi nggak ada waktu untuk masing-masing individu untuk kayak take time dulu gitu dengan dirinya sendiri. Akhirnya konflik jadi semakin lebih sering terjadi. Nah kalau udah konflik, faktor-faktor kayak tadi menambahkan, bikin akhirnya angka kekerasan juga semakin tinggi. Misalkan nih Mbak ngomong, kamu tuh ya, aku tuh udah capek loh kerja pagi siang malam, kamunya bisa lele aja malah seenaknya sendiri menuntut ini menuntut itu. Apa itu juga termasuk ucapan Iya. KDRT? Karena ada makna makna kekerasan di dalamnya atau menyerang ya gitu. Ada makna menyerang, memojokkan dan
terlihat seperti seolah-olah salah satu pihak tuh mendominasi gitu. Nah itu sebenarnya sudah masuk juga dalam kekerasan. Kalau marahnya gini, ini KDRT bukan? Aku tuh capek, harus gimana dong? Itu KDRT nggak? Bukan. Itu bukan marah, King. Sinetron. Bukan, kan ada juga loh yang marahnya tuh dia nggak bisa meledak. Ya, Mungkin contohnya. akhirnya nangis. Atau mungkin dengan kalimat atau intonasi yang tidak tinggi. Oke, ya bisa juga sebenarnya nggak harus intonasinya tinggi, tapi juga kalau termasuk maknanya, kalau maknanya merendahkan, maknanya memang ada faktor untuk kekerasan, itu bisa masuk Contoh nih KDRT. Mbak, kamu tuh ya udah gak pernah ngasih nafkah sama aku yang kerja pagi siang malam, kamu tuh kejam banget. Maaf, ini dia curhat, Itu maaf. curhat ya. Enggak, ini pasti kan ada perempuan yang kayak gitu guys. Itu apakah termasuk KDRT juga lewat ucapan Mbak? Sebenarnya kadang perlu dibedakannya adalah kenapa seseorang mengungkapkan hal seperti itu, gitu. Itu yang jadi faktor pembedanya. Gitu. Ada ngomong kalem juga, tapi ngomongnya misalkan, bisa numpang hidup. Itu juga KDRT, tapi ngomongnya pelan. Betul, Ya, jadi kan bisa. nggak hanya sekedar nada, tapi maknanya juga masuk gitu. Mbak Indah, kita tahu ya bahwa itu kan data yang tercatat. Tapi kita juga yakin bahwa di luar sana masih banyak juga yang tidak melaporkan. Betul. Apa biasanya alasan mereka tidak melaporkan menjadi korban KDRT? Oke, faktor paling banyak nih ya, memang yang jadi faktor utamanya itu karena malu. Itu paling pertama. Banyak yang merasa bahwa KDRT itu adalah bagian dari aib rumah tangga. Betul. Gitu ya kan. Jadi kalau misalnya melapor, nggak usah melapor, cerita sama orang terdekat aja takutnya nyebarin aib nih gitu, malu, takut merasa gagal, takut nanti orang bilang, oh ya suruh siapa, kan itu pilihan kamu gitu, takut malah dia yang disalahkan gitu. Atau mungkin menjaga image karena udah image-nya bahagia, tentram, terus tiba-tiba harus bicara bahwa dia dipukul. Ada masalah KDRT gitu. Itu faktor terbanyaknya sih biasanya. Lalu gimana kalau misalnya banyak yang tidak melaporkan dengan berbagai macam faktor, misalnya malu, kemudian menganggap itu adalah sebuah aib, apa yang harus dilakukan oleh mereka yang menjadi korban KDRT jika mereka tidak melaporkan, tidak bercerita, apa yang harus dilakukan? Minimal jangan pernah, tadi aku setuju banget sama Mbak Cici juga bilang ya gitu, jangan pernah takut untuk cerita setidaknya ke orang terdekat aja gitu. Nggak usah jauh-jauh ngelapor dulu kalau memang belum berani, takut konsekuensinya terlalu besar gitu ya. Minimal cerita ke orang terdekat dulu aja. Mau itu keluarga, orang tua, sahabat gitu. Untuk mencari solusinya gitu ya Mbak. Jadi dari orang tua dulu nanti yang akan membimbing, membina rumah tangga tersebut. Benar, karena kadang kita kalau sama pasangan kan cenderung subjektif ya pandangannya. Kadang butuh bantuan dari orang-orang terdekat atau orang di luar hubungan bersama pasangan untuk bisa lihat gambaran lebih objektif gitu. Saya mau nanya, ada nggak sih faktor dari keluarga masing-masing secara history, secara sejarah keluarga, perjalanan hidup keluarga mereka, sampai akhirnya membentuk entah si suami atau si istri menjadi pelaku KDRT? Justru itu faktor terbesar sebenarnya. Jadi pola asuh yang dibawa dari keluarga atau dari orang tua masing-masing itu memberikan pengaruh paling besar ke bagaimana kita mengatur emosi dan juga menghadapi masalah. KDRT itu kan melibatkan agresi. Dan kalau agresi itu kan dipelajarin ya dari kecil. Anak kecil ngelihat, oh ternyata orang tua saya kalau nyelesain masalah bentak-bentak. Gitu, pukul-pukul. Oh berarti saya belajar suatu hari nanti kalau misalnya saya punya masalah nggak apa-apa dong saya bentak-bentak dan pukul-pukul. Ya, makanya kita selalu menggarisbawahi di sini buat siapapun bintang tamu kita yang memang bermasalah dengan pasangannya, entah suami atau istri, jangan pernah melakukan tindakan KDRT di depan anak-anaknya. Jangan KDRT itu entah itu ucapan, ibaratnya gini, kalau kadang kan orang KDRT yang orang tahu, orang awam itu kan taunya perilaku Fisik atau doang, fisik. gitu. Nah lewat ucapan membentak, itu jangan sampai di depan anak gitu, atau membicarakan tentang rumah tangga jangan sampai di depan anak gitu. Karena traumanya akan berkepanjangan sehingga bisa membentuk pribadi mereka juga ya. Tapi kalau buat Mbak Indah sendiri pasti membuka praktek sebagai seorang psikolog. Ketika banyak pasien yang datang, klien yang datang bercerita mengenai KDRT, biasanya penyebab utamanya rata-rata apa? Penyebab terbanyak ekonomi, faktor ekonomi. Ya, jadi biasanya. Faktor ekonomi? Lu kliennya ya? Aku kan bukan faktor ekonomi. Gua mah kalau faktor ekonomi bukan mereka-mereka yang gua nikahin. Siapa dong? Ya bukan perselingkuhan. Ketidak keterbukaan itu penting dalam rumah tangga. Yes, komunikasi. Komunikasi. Salah banget gua mancing. Sejak kapan gua matre ya? Kalau matre bukan 3 orang itu yang gua nikahin.
Mbak tolong dibikin jadwalnya dia buat daftar ke tempat kamu ya. Siap. Jadi apa? Karena ekonomi? Faktor terbesar biasanya ekonomi. Ketimpangan? Iya, ketimpangan. Bisa karena misalnya penghasilan salah satu pihak lebih besar dari pihak yang lain. Berarti mungkin cowoknya minder, jadi cari-cari salah gitu ya Mbak? Sebenarnya memang faktanya gini, KDRT tuh biasanya dilakukan justru sama orang yang biasanya insecure dan minder sebenarnya dalam hubungan. Faktanya tuh gitu. Jadi gini, mereka ngerasa ketika mereka nggak punya power, saya nggak bisa kontrol pasangan saya. Jadi akhirnya mereka melakukan kekerasan untuk supaya bisa lebih dominan dan bisa mengontrol pasangannya. Jadi akhirnya nggak ngerasa insecure lagi. Sebentar, insecure terhadap pasangannya atau insecure tentang hidupnya termasuk pekerjaannya? Bisa dua-duanya. Sehingga dia melakukan kekerasan terhadap istri. Bisa dua-duanya sebenarnya. Bisa insecure misalnya dia, aduh ntar kalau misalnya saya nggak punya power, pasangan saya nggak sayang lagi sama saya, nggak menghargai saya, nggak nurut sama Jadi saya. dia mencoba untuk mengontrol, menguasai. Dengan cara KDRT gitu. Dan ini kan sebenarnya solusi yang nggak efektif jadinya gitu. Dan kita berharap juga ini benar sih prinsip orang tua zaman dulu kalau punya masalah di tempat kerja jangan sampai dibawa pulang ke rumah. Benar. Karena takutnya orang rumah yang menjadi korban secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar melakukan KDRT dalam bentuk verbal ataupun juga non verbal. Termasuk juga secara psikis pastinya ya. Oke. Tapi kalau dengan jumlah KDRT yang begitu banyak sekali, semakin bertambah, apa sih yang dilakukan? Misalnya dari Komnas Perempuan atau juga NGO lainnya. Apa sosialisasinya tuh bentuknya sekarang seperti apa sih Mbak? Oke, memang yang paling penting dalam setiap permasalahan di rumah tangga tuh edukasi sih sebenarnya, itu nomor satu. Itu edukasi dulu yang paling penting karena masih banyak ya, contohnya tadi kan Mami DP juga bilang ya gitu, banyak orang yang berpikir oh kekerasan tuh hanya fisik gitu. Padahal sebenarnya secara emosional dibentak-bentak, diomongin nggak baik pun udah kekerasan. Banyak pihak-pihak yang menjalani rumah tangga tuh nggak tahu soal itu, berarti kan artinya kurang edukasi. Nah, ketika edukasi sudah ada, biasanya orang-orang akan merasa oh ternyata saya punya support group nih, karena ada orang yang mengutarakan, ada orang yang speak up. Jadi ternyata saya nggak sendirian gitu. Jadi yang pertama pasti jelas edukasi, yang kedua bagaimana setiap komunitas itu bisa membentuk support group supaya orang-orang tuh merasa oh saya nggak sendirian loh gitu. Ada orang yang akan nemenin dan ngebela saya. Tapi justru memang kalau aku tuh percaya ya juga KDRT mungkin banyaknya terjadi pada pernikahan muda. Anak-anak muda yang menikah maksudnya. Secara emosional masih belum stabil. Maka dari itu aku percaya sekali butuhnya bimbingan ya kayak misalnya dari psikolog. Bertemulah kepada konselor. Benar. Makanya yang muda biasanya suka nyari yang dewasa. Betul. Ya, karena Biar kalau bisa ngomong yakin. Iya, kalau cowoknya muda, ceweknya harus dewasa. Kalau ceweknya Lebih muda. Kalau ceweknya muda, cowoknya harus dewasa. Makanya tadi Karen bilang rata-rata KDRT dilakukan pasangan yang menikah muda. Makanya sampai sekarang nggak nikah-nikah. Makanya Mbak, aku carinya yang bapak-bapak. Saya tua aja. Aku nggak suka yang anak-anak muda-muda. Saya mau bahagianya waktu tua aja. Mbak Indah, coba Ya kan? mungkin boleh disampaikan buat Sobat Ambiar di rumah bagaimana untuk bisa healing dalam tanda kutip. Menyembuhkan trauma yang ada setelah menjadi korban KDRT ataupun pelaku KDRT. Oke, kalau bicara soal healing sebenarnya yang pertama adalah kita boleh banget kok untuk ngasih kesempatan ke diri kita sendiri dalam merasakan setiap emosi. Kalau emang kita masih ngerasa takut, masih ngerasa sedih, ngerasa marah karena kejadian KDRT sebelumnya, nggak apa-apa. Ibaratnya kayak kita keluarin dulu nih toksik-toksik di dalam badan gitu ya. Jadi mau nangis-nangis, mau teriak-teriak, rasain dulu setiap emosinya. Nah, yang kedua ketika sudah mulai lebih tenang, coba untuk tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Reach out lagi orang-orang terdekat. Jujur sama orang-orang terdekat bahwa saya tuh masih butuh bantuan untuk ditemenin karena saya masih takut kemana-mana sendiri. Jadi it's okay to not to be okay gitu sebenarnya. It's okay not to be okay. Yes. Tindakan kekerasan itu juga mungkin banyak juga terjadi sama orang-orang yang introvert ya. Maksudnya kayaknya dia menahan diri, bum! Gitu. Betul, akhirnya meledak. Tapi bisa juga kepada orang yang ekstrovert. Karena dia mungkin sudah menemui banyak hal yang membuat dia sakit, akhirnya dia menjadi introvert. Iya benar, kadang ada beberapa kasus sebenarnya gini. Baru kemarin saya ngebahas sama salah satu rekan psikolog.
Jadi ada seorang yang sebenarnya dia independen gitu ya, dia mandiri kemana-mana, dia berani speak up, sangat ekstrovert orangnya gitu. Tapi karena sudah bertahun-tahun mengalami KDRT secara emosional, termanipulasi oleh pasangannya, akhirnya dia nggak berani untuk speak up. Padahal orangnya sangat ekstrovert gitu, dan dia sadar ada perubahan yang terjadi dalam dirinya karena masalah KDRT itu. Dan bisa juga jadi dendam kan? Iya benar. Mbak Indah, terima kasih banyak. Semoga ini bisa Sama-sama. jadi masukan Lalu buat ini Sobat Ambiar di rumah yang akan menikah, yang sudah menikah, dan buat aku yang belum menikah, aku janji satu hal. Kalau aku tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi aku akan kerja keras buat kamu. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita. Buat Kak Ida yang cantik, terima kasih. Cici Paramida, kemudian Kiki Amalia, semoga lancar untuk pernikahannya nanti. Dan Selamat ya. Ya Kak, mudah-mudahan kita ketularan bisa diratuin ya Kak. Amin. ya, semoga tidak ada lagi yang namanya korban KDRT. Betul. Mbak Indah, terima kasih banyak untuk sama-sama. edukasinya. Terima kasih kembali. Buat Sobat Ambiar yang akan menikah atau sudah menikah, tolong jangan pernah melakukan KDRT. Tapi ada satu KDRT yang baik. Yang diperbolehkan. Konten dalam rumah tangga. Selamat pagi Mbak Paula. Besok kita akan balik lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.